Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Yang pertama itu ada penjelasannya, yang kedua syarat-syarat, dan yang ketiga ciri-ciri. Untuk teman-teman, jangan lupa di-subscribe ya. Untuk pertama, ada pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Jadi, kalimat efektif ini, kalimatnya itu harus benar dan jelas, sehingga mudah dipahami orang lain secara tepat dan tidak ambigu yang dapat membuat orang lain tidak paham. Syarat-syarat dari kalimat efektif. Yang pertama, yaitu harus sesuai EYD, di mana pada kalimat ini harus memakai ejaan atau tanda baca yang tepat. Kata baku juga harus menjadi perhatiannya. Yang kedua, harus sistematis, di mana pada kalimat ini harus mempunyai susunan subjek dan predikat lalu ditambahkan dengan objek, pelengkap, dan keterangan. Maka harus membuat kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Pastikan kalimat yang ditulis tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata, sehingga akan terlihat bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat terakhir pada kalimat efektif yang menjadi sangat penting sekali untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan menggunakan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai sistem kebahasaan, pembaca tidak kesulitan menanggapi kalimat yang ditulis. Ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, memiliki kesatuan gagasan. Kalimat efektif harus memiliki atau memperlihatkan kesatuan gagasan dan memiliki satu ide pokok. Dalam sebuah kalimat yang dikatakan memiliki sebuah kesatuan gagasan, apabila kalimat tersebut memiliki subjek, predikat, dan unsur-unsur lainnya saling mendukung dan membentuk untuk kesatuan tunggal. Contohnya, di dalam kerangka kerja ini merupakan konsep yang dapat merealisasikan perintah kerja ibu. Kalimat tersebut tidak memiliki kesatuan makna, sebab tidak didukung oleh adanya subjek. Unsur di dalam kerangka kerja ini, kalimat tersebut bukan subjek, tetapi keterangan. Mengefektifkan prasa pada kalimat di dalam harusnya ditiadakan, agar kalimat tersebut menjadi kalimat efektif seperti ini contohnya. Kerangka kerja ini merupakan konsep yang dapat merealisasikan perintah kerja ibu. Kesejajaran. Kesejajaran yang dimaksud ialah pemakaian bentuk kata atau juga sebuah frasa imbuhan yang memiliki kesamaan, baik itu dalam bentuk atau fungsinya. Jika kalimat tersebut memakai kata kerja imbuhan di, maka bagian yang lainnya pun harus menggunakan di lagi. Contohnya, Aris mengkonfirmasikan kerangka kerja tersebut dengan dipresentasikan ruangan rapat. Kalimat tersebut tidak memiliki kalimat yang efektif, sebab tidak memiliki kesejajaran antara predikat-predikatnya. Yang satu memakai predikat aktif, sedangkan yang satunya memakai predikat pasif. Supaya menjadi sebuah kalimat yang efektif, kalimat tersebut harus diubah menjadi seharusnya Aris mengkonfirmasikan kerangka kerja tersebut dengan mempresentasikannya di ruang rapat. Yang ketiga, kelogisan. Kalimat yang efektif harus mudah dipahami. Dalam unsur-unsur pembentukannya harus berhubungan secara logis atau dapat diterima oleh akal sehat. Susunan kalimat dapat dianggap logis jika kalimat itu mengandung makna yang dapat diterima akal sehat. Contohnya, rumput makan kuda. Kalimat tersebut bukan merupakan kalimat yang logis, sebab tidak mungkin ada rumput yang bisa memakan seekor kuda. Yang ada harusnya itu, kuda memakan rumput. Kasus yang tidak logis seperti itu sangat mudah untuk diidentifikasi. Kita dapat mengetahui bahwa kalimat tersebut salah. Yang keempat, kehematan.
Kalimat efektif tidak perlu untuk menggunakan kalimat yang tidak perlu dipakai. Setiap kata haruslah memiliki fungsi yang jelas. Penggunaan kata-kata yang berlebihan justru akan memperlemah dan mengaburkan maksud dari kalimat itu. Contohnya, bunga-bunga mawar, anyelir, melati sangat disukainya. Pemakaian kata bunga-bunga dalam kalimat tersebut tidak perlu, karena dalam kata mawar, anyelir, dan melati sudah terkandung makna bunga. Sekian presentasi dari saya mengenai kalimat efektif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.